Tadi Ibu Kus itu di mobil kesaksian. Kalau Ibu Kus itu ngajak orang mau ke gereja, dia harus sidang dulu orang itu. Dinasihati dia bilang, kalau kamu mau ke gereja, kamu nggak boleh mata duitan. Dia bilang gitu. Tadi ada satu orang yang mau ikut ke gereja karena dia bilang begini, loh kalau saya ke gereja itu pendetanya harus ajak saya makan, terus kasih uang gitu. Terus dia bilang, kamu mata duitan, jangan ikut ke gereja. Dia bilang. Judul firman Tuhan hari ini adalah Allah berbicara melalui sejarah. Haleluya. Hari-hari ini perhatian dunia sedang terfokus kepada Israel dan Palestina. Semakin manusia mencari dan menyelidiki penyebab masalah ini, mestinya ketemunya dalam satu titik, yaitu Allah itu ada. Amin. Siapa Allah itu? Dia adalah Allah pembuat sejarah. Allah itu, Allah yang membuat sejarah itu, dia ingin dikenal oleh semua orang. Allah itu ingin dikenal oleh semua orang. Dari semua bangsa. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya supaya dikenal oleh orang? Ada dua cara yang dilakukan Allah untuk menyatakan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Yang pertama cara umum. Cara umum itu yang pertama melalui alam semesta. Kitab Mazmur berkata, biarlah gunung-gunung menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau ada alam semesta, berarti ada Tuhan yang menciptakan. Amin. Kalau ada gunung-gunung, ada cakrawala, itu sebenarnya sedang berbicara bahwa ada Allah yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta ini. Ini cara Allah untuk menyatakan dirinya lewat alam. Yang kedua, melalui hati nurani. Rasul Paulus bilang begini, setiap manusia punya hati nurani. Hati nurani itu ada di dalam hati manusia yang paling dalam, itu hati nurani. Kalau kita ingin melakukan kesalahan, hati nurani tidak pernah salah. Kalau saudara melakukan dosa, saudara merasa bersalah, saudara mencuri, saudara merasa bersalah, berarti hati nuraninya sedang berbicara. Tapi kalau saudara mencuri, melakukan kejahatan, saudara tidak merasa bersalah, kata Paulus itu sudah mati hati nuraninya. Orang-orang yang tidak percaya Yesus pun punya hati nurani. Semua orang punya hati nurani. Dan hati nurani itu selalu benar. Ikutilah hati nurani. Allah menyatakan diri di dalam hati nurani. Bayangkan kalau tidak ada hati nurani manusia. Pak Broto dibunuh gitu, enggak merasa bersalah. Coba bayangkan. Tuhan taruh di hati manusia itu paling dalam ada hati nurani. Jadi firman Tuhan berkata jangan lawan hati nurani. Kalau engkau sering lawan, maka lama-lama mati hati nuranimu. Kalau Tuhan bilang, ini hari Minggu ke gereja, tapi dilawan terus, lama-lama enggak ke gereja biasa tuh, itu udah mati tuh. Coba bilang sebelahnya. Masih ada kerinduan ke gereja enggak? Yang ketiga, cara umum, sejarah bangsa Israel. Musa membelah laut Teberau. Itu dongeng apa kisah nyata? Itu kisah nyata, itu ada dalam sejarah. Laut pernah terbelah. Itu nyata, siapa yang membelah? Allah lewat Musa. Sejarah itu berarti fakta
nyata, bukan bohong. Allah bekerja sepanjang sejarah. Jadi lewat bangsa Israel, Allah sebenarnya sedang berbicara kepada semua manusia di muka bumi ini. Lewat sejarah, manusia tahu bahwa Allah itu ada. Tapi pernyataan secara umum ini, saudara-saudara, ini tidak menyelamatkan manusia. Hanya menyadarkan kepada manusia bahwa Allah itu ada. Dan pernyataan umum ini, saudara-saudara, menuntun ke yang khusus. Apa itu yang khusus? Cara khusus. Kita masuk yang khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus, yaitu yang pertama melalui Alkitab. Dan yang kedua melalui Yesus. Dengan membaca Alkitab, Anda bisa mengenal Allah. Alkitab adalah wahyu Allah yang tidak pernah salah. Amin. Hanya satu buku di muka bumi ini yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab. Saudara bisa menemukan buku yang paling hebat di muka bumi ini, tetapi buku yang tidak pernah salah adalah Alkitab. Jadi kalau saudara punya Alkitab, saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara sedang rugi besar. Amin. Kalau saudara sedang membaca buku atau Alkitab yang tidak pernah salah, yang isinya adalah selalu benar, semakin engkau baca, semakin engkau benar. Pikiranmu semakin diselaraskan dan engkau hidupmu semakin benar. Bacalah Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab